Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Lazar dengan NIM 2024 10103055 dari kelas Desain Analisis dan Algoritma A. Di sini saya akan memaparkan tentang dua soal yang telah diberikan oleh dosen. Berikut ini merupakan soalnya. Ini latihan 1 dan ini latihan 2. Nah, mulai dari yang pertama, buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Yang kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci 5, 7, 10. Kemudian buat pohon rekursif untuk pencarian Fibonacci ke-4. Seperti yang kita ketahui bahwa Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Nah, di sini merupakan bilangan Fibonacci mulai dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya, di mana 0 dan 1 ini merupakan ketentuan, dan 1 ini merupakan penjumlahan dari 1 dan 0, dan 2 ini merupakan penjumlahan dari 1 dan 1, begitu seterusnya. Kemudian menghitung bilangan Fibonacci 5, 7, dan 10. Nah, di sini saya sudah membuat codingan berbasis Python yang dapat menghitung bilangan Fibonacci. Di sini base case-nya yaitu jika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, seperti yang tadi, bahwa dua suku pertama merupakan ketentuan. Selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, ini jika tidak base case, maka masuk ke else yang memanggil fungsi Fibonacci itu sendiri. Mulai dari indeks sebelumnya ditambah dua indeks sebelumnya. Nah, di sini kita coba, tadi disuruh Fibonacci ke-5. Kita pencet Fibonacci ke-5. Nah, bilangan Fibonacci ke-5 adalah 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata benar. Coba kita hitung 7 dan 10. Nah, di sini didapatkan bilangan Fibonacci ke-7 yaitu 8. Dapat dibuktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ingin mencoba lagi Fibonacci ke 10. Nah, di sini didapatkan bilangan Fibonacci ke 10 adalah 34. Bisa kita buktikan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata codingan ini benar. Kemudian untuk pohon rekursifnya, kita menggambarkan pohon rekursif untuk Fibonacci ke-4. Nah, di sini pohon rekursifnya mulai dari Fibonacci ke-4, yang dimana Fibonacci ke-4 itu merupakan bukan base case sehingga masuk ke else tadi, dimana else itu bilangan Fibonacci sebelumnya ditambah bilangan Fibonacci 2 sebelumnya. Kemudian hal ini dipending dan mencari Fibonacci ketiga. Pending ini akan berlangsung sampai menuju ke base case. Kita ke Fibonacci ketiga, karena Fibonacci ketiga bukan base case, maka masuk ke else, dimana Fibonacci angka sebelumnya ditambah dua angka sebelumnya, yaitu 1. Sehingga kita Fibonacci kedua, dan ini base case-nya ada 2, maka kita tulis 2 di sini. Nah, setelah pending, maka akan dijalankan dari bawah ke atas. Fibonacci ke-1 itu tadi 0, Fibonacci kedua adalah 1. Fibonacci ketiga yaitu 1 ditambah 0, 1. Fibonacci keempat yaitu 1 tambah 1, 2. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan bilangan palindrom atau bukan. Nah, bilangan palindrom ini merupakan suatu kata, frasa, atau angka maupun susunan lainnya apabila dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Spasi antara huruf-huruf biasanya diperbolehkan. Untuk fungsi rekursifnya saya menggunakan def is palindrom, yang dimana
Jika total hurufnya yaitu kurang dari 2, misal cuma satu kan, A, itu otomatis palindrom. Jika tidak, maka akan dicek di sini. Akan di slicing array atau stringnya. Jika tidak sama, maka bukan palindrom. Kemudian masuk ke else, yaitu return palindrom. Fungsi ini sendiri dipanggil untuk men-slice kanan kirinya. Misal kita coba, oh ini untuk base case nya ada 2 ya. Kita coba fungsi palindrom, yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini hasilnya merupakan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 adalah bilangan palindrom. Nah, untuk pohon rekursifnya, ini dimana tadi listnya yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dan kita misalkan huruf A itu sebagai huruf pertama dan huruf B itu huruf terakhir. Nah, di sini mulai dari bilangan palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu diambil indeks awal dan indeks akhir. Terus kita pending. Kemudian lanjut 2, 3, 4, 4, 3, 2. Duanya kita slice indeks awal dan indeks akhir. Kemudian pending lanjut ke 3, 4, 4, 3. Indeks awal dan akhirnya di slice juga. Kemudian hingga ini tinggal 2. Nah, setelah itu kode akan dijalankan. Mulai dari mengecek 4,4 apakah benar, maka mengecek lagi 3,3 apakah benar. Gitu seterusnya sampai string atau angka yang utuh. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.